peserta didik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan kepercayaan awal masyarakat di Indonesia. Adapun kompetensi dasar dari materi tersebut yaitu kemampuan menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia. Sedangkan indikator atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama yaitu menganalisis teknologi pembuatan barang-barang logam, yang kedua menganalisis teknologi pembuatan gerabah, dan yang ketiga menganalisis sistem kepercayaan awal masyarakat prasejarah di Indonesia. Kita awali dari perkembangan awal teknologi, yaitu dengan adanya teknologi pembuatan logam. Zaman logam disebut juga zaman perundagian, merupakan zaman munculnya masyarakat undagi, yaitu masyarakat yang memiliki jenis keterampilan tertentu. Pembuatan alat-alat logam memerlukan keahlian khusus, yaitu orang yang memiliki kemampuan membuat benda-benda logam. Teknologi pembuatan benda logam atau perunggu ini memiliki dua teknik, yaitu teknik bivalve dan teknik Achair-Verdu. Teknik bivalve ini atau teknik cetak logam setangkap. Caranya yaitu pertama, model terbuat dari tanah liat. Yang kedua, dibuat bagian cetakan di sekeliling mengikuti bentuk modelnya. Dan yang ketiga, model dilepaskan, dikerik untuk diisi cairan logam di sekitarnya, yang mana bagian cetakan dan pasangannya telah terbentuk. Yang kedua, teknik Achair-Verdu atau teknik cetak tuang. Caranya yang pertama, buatlah model dari tanah liat dan bungkuslah dengan lilin. Berikan saluran udara pada ujung cetakan. Yang kedua, bungkuslah model dari lilin tersebut dengan lapisan dari tanah liat. Yang ketiga, cairkan model tersebut sehingga lapisan lilinnya meleleh. Yang keempat, isilah saluran antara bagian luar dan dalam dengan lelehan emas. Yang kelima, pecahkan bagian luarnya dan cetakan akan memperlihatkan bentuknya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu cetakan akhir yang sudah sempurna. Untuk teknik Achair-Verdu ini hanya dapat digunakan satu kali saja, karena model harus dibuat berulang-ulang. Sedangkan dalam bentuk bivalve dapat digunakan berulang-ulang karena bentuk benda yang sama. Yang kedua, teknologi pembuatan gerabah. Teknologi lain adalah teknologi pembuatan gerabah. Sebagaimana telah diketahui, tradisi gerabah berkembang sejak zaman prasejarah, masa klasik, masa Islam, dan masih berlanjut sampai sekarang. Gambar di samping adalah cara-cara pembuatan gerabah yang masih sangat sederhana di Penujak Lombok. Alatnya hanya papan bulat untuk landasan dan pengerik. Teknik lainnya yaitu dengan menggunakan roda pemutar yang lambat seperti yang ditemukan di daerah Malu, Bojonegoro, Jawa Timur. Baru ada teknologi pembuatan perahu. Perahu bercadik atau perahu bersayap adalah perahu khusus dari Indonesia. Terbuat dari batang pohon yang bagian dalamnya dikeruk sehingga terbentuk lesung yang diberi cadik di bagian kanan dan kirinya. Cadik digunakan sebagai alat keseimbangan agar perahu tidak mudah terbalik oleh hempasan ombak. Dengan perahu ini, mereka berhasil mengarungi samudra Hindia sampai ke India Selatan, Madagaskar, dan Afrika Timur. Mereka juga sampai ke Australia Utara, Hawaii, dan menjelajah Laut Cina Selatan hingga ke daratan Cina. Ya, perkembangan bentuk perahu dagang pada abad ke-7 dapat dijumpai pada relief di Candi Borobudur. Berikutnya, kita masuk ke perkembangan sistem kepercayaan awal. Menurut E.B. Taylor, konsep kepercayaan atau religi tertua adalah bentuk penyembahan kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal, terutama nenek moyang, di mana jiwa atau roh tersebut akan memberikan kekuatan dari gerak hidup pada seluruh hal yang berada di alam semesta.
Keyakinan ini disebut dengan animisme. Karena roh atau jiwa yang sudah meninggal dianggap memiliki kekuatan sakti, maka tempat tinggal jiwa atau roh yang keramat, dan tempat ini bisa jadi ada di senjata, gunung, batu besar, sumur besar, atau lain sebagainya. Kepercayaan ini sering disebut dengan dinamisme. Selain konsepsi-konsepsi tersebut di atas, masyarakat prasejarah juga memiliki pandangan bahwa binatang menjadi lambang dari sifat-sifat yang ditakuti ataupun dicita-citakan, dan bahwa binatang-binatang tertentu mempunyai kelebihan dari manusia sehingga perlu untuk dimuliakan. Konsep ini sering disebut dengan totemisme. Baik, demikianlah pemaparan singkat mengenai materi kita ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.